Calon Bupati Ahmad Dhani dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan menghina Presiden Joko Widodo. Menurut pelapor, Ahmad Dhani menghina Jokowi saat berorasi dalam aksi damai 4 November lalu. Musikus dan calon Bupati Bekasi Ahmad Dhani dilaporkan RLJ dan relawan Jokowi karena diduga telah menghina Presiden Jokowi. Ketua Umum RLJ Riano Osha mengungkapkan pihaknya telah melaporkan Ahmad Dhani dengan menyertakan bukti berupa video Ahmad Dhani saat berorasi dan 3 saksi. Riano menegaskan selain melaporkan secara pidana, pihaknya juga akan melaporkan Ahmad Dhani secara perdata. Ahmad Dhani diduga melanggar pasal 207 dan 160 KUHP tentang penghinaan dan penghasutan. Ini atas desakan ya, beberapa kawan yang sangat banyak sekali dari Projo dan Laskar Jokowi untuk melaporkan Ahmad Dhani karena mereka menyaksikan ketika demonstrasi 4 November kemarin itu Ahmad Dhani melakukan orasi yang secara terbuka di hadapan massa rakyat mengatakan presiden dan lain-lain. Kami sebagai warga negara yang notabene juga adalah relawan Pak Jokowi JK ini merasa tersinggung sekali dan terganggu. Penegakan hukum untuk semua. Tugas maha berat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala ialah berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan. Hukum harus dijadikan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Itulah hakikat negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan itu sangat diharapkan untuk menindaklanjuti demonstrasi damai berujung kericuhan pada 4 November. Ada 2 persoalan yang mesti diselesaikan secara hukum. Pertama, terkait dengan dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kedua, menindaklanjuti pernyataan Presiden bahwa kerusuhan yang menyertai demonstrasi damai telah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Pemerintah sudah menyepakati tuntutan pengunjuk rasa yang meminta penanganan hukum terhadap Ahok dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Kesepakatan itu sama sekali tidak ditafsirkan sebagai bentuk pemerintah tunduk pada tekanan massa. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan apapun dan siapapun. Karena itu, penanganannya tetap dalam koridor penegakan hukum yang berlaku. Kita mengapresiasi kecepatan dan kecekatan penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri yang pada hari ini meminta keterangan Ahok. Acungan jempol juga kita berikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang berjanji melakukan gelar perkara secara terbuka. Kecepatan dan kecekatan penyidik juga janji menggelar perkara secara terbuka mestinya berlaku untuk semua kasus penegakan hukum di negeri ini. Penanganan kasus Ahok ini hendaknya menjadi titik awal melakukan reformasi struktural penegak hukum. Publik tentu saja menantikan kecepatan dan kecekatan penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk mengungkap dan mengusut aktor-aktor politik di balik kerusuhan 4 November. Kita percaya, sangat percaya, Presiden Jokowi tidak asal bunyi, tidak asal menuding perihal aktor-aktor politik di balik kerusuhan. Presiden pasti mempunyai data berdasarkan laporan intelijen dan laporan kepolisian. Apalagi Presiden menyampaikan tudingan secara terbuka dalam konferensi pers pada 5 November subuh.
Presiden menyampaikan pernyataan seusai rapat koordinasi terbatas di Istana Merdeka. Hadir dalam rapat itu sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Pengusutan dan pengungkapan aktor-aktor politik di balik kerusuhan juga menyangkut kewibawaan lembaga kepresidenan. Presiden berwibawa karena pernyataannya dilandasi data akurat, tidak asal bunyi dan tidak asal tuding. Penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan atas kasus Ahok dan aktor-aktor politik di balik kerusuhan hendaknya tetap berjalan dalam bingkai yang lebih besar, yaitu persatuan, kedamaian, ketentraman, dan kemajuan bangsa. Kini saatnya hukum ditempatkan sebagai panglima. Yang bersalah harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Tapi jangan sekali-sekali memaksakan orang untuk bersalah hanya karena tekanan massa. Itulah yang disebut hukum sebagai panglima. Pagi ini Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan dipanggil Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini di Mabes Polri, kita langsung bergabung dengan Fazila Hairunisa yang ada di Barreskrim Mabes Polri. Fazila, bagaimana suasana terkini di sana dan kapan waktu pemeriksaan sebenarnya akan dilakukan nanti? Ya, Alka, saat ini di Mabes Polri sendiri suasananya masih sepi, hanya ramai dengan awak media. Namun kami mendapatkan konfirmasi melalui pesan singkat dari Humas Mabes Polri bahwa benar pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini akan diselenggarakan atau dilaksanakan di Mabes Polri, namun belum dipastikan akan dilakukan di gedung atau ruangan yang mana, karena gedung Barreskrim sendiri saat ini tengah kosong karena telah pindah ke gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara agendanya bahwa Ahok akan diperiksa pada pukul 9 pagi hari nanti, dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari Ahok ataupun tanda-tanda dari pihak dari kepolisian yang akan memeriksa Ahok. Dan namun berdasarkan informasi, Ahok sendiri akan memenuhi panggilan ini, namun belum diketahui pada pukul berapa ia akan datang. Dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sendiri juga menjanjikan bahwa akan menyelesaikan proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok ini dalam waktu 2 pekan. Dan selama 2 pekan ini, kepolisian juga akan memanggil beberapa saksi-saksi. Nantinya setelah saksi sudah terkumpul, kepolisian juga akan lakukan gelar perkara yang akan dilaksanakan secara terbuka dan dapat diliput secara langsung oleh media. Hal ini juga menunjukkan proses yang transparan dan objektif. Dan setelah Ahok diperiksa, nantinya kepolisian juga akan mendengar keterangan dari sejumlah saksi lainnya dan akan memanggil beberapa saksi seperti saksi ahli pidana dan juga saksi ahli bahasa. Dan nantinya dalam gelar perkara akan dibahas fakta-fakta hukum yang ada, lalu akan diputuskan apakah kasus dengan terlapor Ahok ini akan naik ke tingkat penyidikan atau tidak. Dan Ahok juga sebelumnya sudah mendatangi Mabes Polri itu pada tanggal 24 Oktober tahun 2016 lalu, dan Ahok mengaku pada saat itu kedatangannya sebagai inisiatif dari dirinya untuk menyelesaikan polemik yang terjadi atas kasus dugaan penistaan agama yang terjadi kepadanya. Ya, Alka. Ya, baik, Fazila Hairunisa melaporkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Terima kasih. Polri memastikan akan memeriksa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama pada hari Senin esok. Gelar perkara kasus akan dilakukan secara terbuka demi mengedepankan transparansi hukum. Dalam hal ini, pemeriksaan Basuki Cahayapurnama dijadwalkan akan berlangsung pada Senin esok pukul 10 pagi di Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Pemeriksaan Ahok merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. Selain memeriksa Ahok, polisi juga menghadirkan ahli agama, ahli bahasa, dan ahli pidana. Setelah keterangan dan bukti telah terkumpul, Polri memastikan akan menggelar perkara secara terbuka serta menghadirkan DPR dan Kejaksaan sebagai pengawas.
Tahapan penyelidikan ditargetkan selesai pada pekan ketiga bulan ini. Memang benar, apabila tidak ada halangan, besok rencana di Mabes Polri akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan kembali terhadap saudara Basuki Cahayapurnama. Jadi kalau tidak salah jadwalnya itu sekitar jam 10. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Jadi ini akan melengkapi proses dari pengumpulan alat bukti yang dilaksanakan. Ya, bagaimana laporan lengkapnya terkait dengan pemeriksaan Ahok di Bareskrim Mabes Polri? Telah bergabung bersama kami Fazila Hairunusa yang ada di Bareskrim Mabes Polri. Fazila. Ya, Ahok baru saja datang memenuhi panggilan Bareskrim Polri dan Ahok rencananya akan diperiksa di gedung Propam, yaitu tepatnya di gedung utama Mabes Polri, di mana tadi sebelum Ahok datang ini juga sudah datang yaitu untuk mengawal penyelesaian kasus ini, proses hukum ini, yaitu ada Trimedia Panjaitan, anggota DPR Komisi 3, lalu ada Junimat Girsang, anggota MKD, dan juga ada Prasetyo Edi. Dan saat ini Ahok sudah berada di dalam untuk menjalani pemeriksaan, dan pemeriksaan di gedung Bareskrim, tepatnya di gedung Propam Mabes Polri, ini dipilih karena pertimbangan terkait dengan pengamanan dan juga karena memang di gedung Bareskrim saat ini, yaitu di gedung Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, tempatnya agak sempit sehingga dipilihlah pemeriksaan Ahok di gedung Mabes Polri, tepatnya di gedung utama, yaitu di gedung Propam. Saat ini Ahok masih di dalam, dan tadi sebelum Ahok datang, Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komjen Aridono, juga sudah menyatakan bahwa akan melakukan beberapa pemeriksaan. Ini merupakan pemeriksaan perdana Ahok terkait dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, di mana sebelumnya pada tanggal 24 Oktober 2016 lalu, Ahok juga sudah mendatangi Bareskrim atas inisiatif sendiri dan memberikan keterangan terkait dengan dugaan penistaan agama dengan menyebutkan surat Al-Maidah ayat 51. Namun saat ini Ahok akan lebih ditekankan lagi beberapa poin untuk pemeriksaan, dan juga tidak menutup kemungkinan akan ada saksi-saksi lainnya lagi yang diperiksa. Karena Kapolri sendiri berjanji akan menyelesaikan kasus dugaan kasus penistaan agama ini itu dalam waktu 2 minggu, di mana setelah nantinya setelah saksi-saksi diperiksa, maka akan dilakukan gelar perkara secara terbuka yang bisa diliput oleh media. Ini menunjukkan bahwa adanya transparansi dan juga objektif dalam pemeriksaan ini.